Ingat saudara, kalau suami istri sudah nggak mau saling kenal, berarti saya cerai deh. Aku nggak mau tahu kamu. Iya, pengertian. Iya, saling kenal. Saling ngerti satu dengan yang lain. So, ini prinsip penting sekali. Saya lari dulu ke Efesus 5. Dalam Efesus 5 kita menemukan sebuah prinsip yang hebat sekali. Satu-satunya agama, ya kalau saya bicara soal agama, Efesus 5 itu mulai 22 sampai 33. Satu-satunya agama di dunia ini yang hubungan umat dan Tuhannya. Efesus 5, 22 sampai 33. Saudara, itu menyatakan bahwa satu-satunya agama di dunia ini yang hubungan Tuhan dan umatnya dinyatakan sebagai hubungan suami istri. Itu cuma kekristenan. Katakan amin. Tidak ada agama lain di dunia yang konsepnya sedekat itu. Bayangkan, Yesus tidak tanggung-tanggung berani nyatakan, diri aku ini mempelai laki-lakimu, aku ini suamimu. Amin. Dan kamu sebagai gereja, kita ini mempelai perempuannya, istri. Itu Efesus 5. Bayangkan. Nah, mari kita belajar dari prinsip itu. Kalau sampai Yesus berani ngawini kita, yang rugi itu siapa? Ayo jawab cepat. Yang rugi siapa? Yesus. Bajingan semua ini udah dikawini. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong. Nah, betul Pak, kita ini bajingan semua, jangan ada yang marah. Dan kamu nggak pernah mencuri, nggak pernah ini. Belum. Dengan semua Tuhan di dunia itu sangat beda. Semua Tuhan di dunia, lihat agama apa saja, semua agama di dunia, Tuhan mereka bicara dosa itu punya ukuran. Maka itu Tuhan mereka selalu menimbang dosa. Betul tidak? Tapi kalau Papa kita tidak. Buat Papa kita dosa itu gak ada ukuran SML. Gak ada. Buat Papa kita dosa itu dosa. Ini hebatnya Papa kita. Kalau yang lain ditimbang dulu. Berapa kali kamu buat? Berapa besar? Kalau Papa kita enggak. Kalau ditimbang gak adil. Karena kita bisa bohong. Jadi buat Papa di surga, dosa itu dosa. Jadi kalau ada orang pernah mencuri $1 dengan korupsi $1.000.000, hukumannya sama, ke neraka. Maka itu dianjurkan kalau dosa jangan tanggung-tanggung. Yang besar sekali. Lu serius? Karena rugi, saudara. Kalau mau berzina nggak usah lewat internet, lakukan saja. Kita tidak berzina, tapi sering lihat pornografi, sama. Ngerti nggak hukum dosa bagi Bapa di surga? Jadi bukan besar kecilnya, bukan. Maka itu dalam kitab undang-undang hukum surga, kalau saya pakai istilah itu KUHS istilah saya, bagi Tuhan tidak harus menghilangkan nyawa orang. Masih ingat apa hukum surga berkata membunuh? Kalau kita membenci saudara kita, ngeri sekali. Ayo jujur, selama hidup nggak pernah benci orang. Mungkin saudara, oh saya nggak pernah benci. Tapi saya mau buktikan, kalau saudara malas ketemu orang itu, sama aja. Tidak benci tapi malas ketemu, sama aja. Itu membunuh juga. Jadi hukum surga itu seperti itu. Katakan amin, saudara. Jangan main-main. Maka itu kalau kita suami istri tidak hidup takut akan Tuhan dan taat kepada Dia, kita akan celaka sekali. Jadi Tuhan Yesus menganggap kita itu istrinya. Rugi dia mau kawin dengan orang model kita ini, tapi itu dia tetap sayang kita. Nah, yang terjadi dalam hubungan Yesus dengan kita juga sama. Dia mau berusaha mengenali kita. Betul? Dia mau mengenali kita. Maka kita pun harus berusaha untuk mengenali Dia dalam hidup ini. Harus berusaha untuk mengenali Dia. Maka itu tali kedua ini penting seumur hidup pernikahan kita. Saling mengenal betul-betul. Untuk apa saja dalam hidup ini. Suami istri ini yang gak pernah habis. Satu kali kalau kita sudah tua, kita bekerja, cari duit pun, saya akan berhenti. Ya tahu diri, masa saya tua kerja terus saja. Akan nikmati hidup itu. Tapi mengenal pasangannya itu berlaku sampai kita mati. Nah, ini konsep yang penting dalam hidup kita. Mengenali. Maka itu kalau dia dikatakan pernikahan itu lembaga pendidikan, maka pernikahan adalah lembaga pendidikan yang tidak pernah ada tanda lulusnya. Karena suami istri nggak pernah lulus untuk belajar saling mengenal. Betul tidak? Terus berapa puluh tahun pun kita menikah, kita tetap saling mengenal, berusaha mengenal. Maka itu kata egois, mementingkan diri sendiri, Tuhan paling tidak suka. Nah, orang yang tidak mau mengenali orang lain, berarti dia itu egois. Dia nggak mau tahu orang lain. Bahkan lebih celaka lagi, orang egois itu memaksa orang lain untuk kenali dia. Tapi dia nggak mau belajar mengenali orang lain. Jahat nggak orang seperti itu? Untuk itu, dalam hidup kita masing-masing, kita belajar ini. Maka kesimpulannya,
Kalau sampai pernikahan ada apa-apa, sebetulnya masalah cuma satu. Pasti dua orang itu nggak mau saling belajar mengenal. Nggak mau tahu. Siapa yang sering ngomong itu dalam pernikahan? Aku nggak mau tahu. Ayo bertobat hari ini. Karena itu jahat sekali kata-kata aku nggak mau tahu. Itu egois. Kita harus bisa saling mengenal satu dengan yang lain dalam seumur hidup. Untuk itu saudara, masalah tidak akan pernah berhenti terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Kenapa? Karena untuk bisa saling mengenal, justru harus ada masalah. Saya sering berkata, orang yang bersahabat, sekian tahun bersahabat, tapi orang-orang itu, entah 2 orang atau 4 orang atau lebih, nggak pernah tersinggung, nggak pernah benturan, nggak pernah clash. Tiap kali ketemu tertawa terus. Percayalah, itu pasti persahabatan palsu. Karena pengenalan kita pada sahabat kita, justru waktu kita pernah sakit hati, pernah tersinggung, pernah dilukai, itu kita mengenal. Jawab iya atau tidak. Tanpa itu kita nggak akan kenal orang itu. Nah, begitu pula suami istri. Kalau terjadi apa-apa dalam hidup kita berdua, tidak untuk diperbesar, tidak untuk dipermasalahkan, tapi yang kena masalahnya itu harus sadar, oh ini istriku, aku baru tahu sekarang. Nah, begitu pula sebaliknya. Jadi begitu ada apa-apa dalam keluarga ini, pernikahan ini, maka masing-masing saling mempelajari. Oh, ini istri. Efesus 4 ayat 25. Coba dibaca. Ya, salah seorang baca. Ayo, yang sudah dapat. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, saudara, Roh Kudus ngajar saya begini. Kalau kita membaca ayat Alkitab, di mana saja letaknya, tapi ada kata sesama anggota, ada kata satu tubuh, dan sejenisnya seperti itu, langsung keluarkan itu ayat suami istri. Buanglah dusta. Suami istri, mari kita lihat ini. Tidak ada hal paling dan lebih menyakitkan dalam hidup ini. Orang bisa mengalami bangkrut, bisa. Orang bisa mengalami kerugian dalam usaha, mengalami kecelakaan mobil hancur, maaf, bisa ada yang rumah kebakar, bisa. Itu memang sedih. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan kecuali suami istri saling mendustai. Jawab iya atau tidak? Jawab iya atau tidak? Ya. Itu paling sakit. Maka itu buanglah dusta. Maka itu kalau suami istri nggak saling percaya soal keuangan, ngapain kawin? Maka itu sangat celaka suami istri pisah harta. Awas saudara. Ngapain kawin kalau pisah harta? Begitu kalau saya konseling pernikahan, orang tua akan saya libatkan. Dan saya tanya pada orang tua masing-masing, ada nggak dari orang tua ini kan memberikan harta pada anak? Kalau jawab ada, saya tanya. Maaf, cuma saya tanya. Ibu bapak memberikan harta ini untuk anak saja atau untuk berdua? Kalau mereka jawab untuk anaknya saja, maka saya ajari anak itu, terima yang dari papa mamamu, tapi jangan kau ambil. Titipkan ke papa mama. Karena kalau uang itu atau harta itu hanya untuk anaknya saja, bukan untuk menantunya, berarti orang tua nggak ingin menantu ikut-ikut, apalagi besan ikut-ikut. Nah, karena itu artinya bukan, ya sudah, titip saja, kalau perlu baru kamu minta. Lalu kalau mereka berkata, wah, bukan begitu Pak Pendeta, karena ada yang pernah ngomong. Lalu maksudnya apa? Dengarkan nih. Ini secara umum pasti sudah ngerti. Maksudnya itu ya siapa tahu. Stop, saya langsung stop. Saya marah pada mereka. Ngerti kata siapa tahu? Kalau ada apa-apa, artinya apa? Cepat. Nah, itu kan kurang ajar. Anak belum kawin sudah diharapkan cerai. Ya ngapain dikawinkan goblok? Loh, betul nggak saudara? Ya sudah, nggak usah percaya. Kenapa? Sama saja. Saya tidak pernah menikahkan walaupun sudah hamil duluan. Akan diperiksa jodoh atau tidak. Kalau tidak, celaka. Sudah hamil duluan pun nggak harus dikawinkan. Kalau enggak, karena hamil duluan dan dikawinkan, 99% pasti cerai. Pasti cerai. Nggak cinta kok. Dan yang jadi korban pasti anak itu. Lebih jahat lagi kita. Anak itu akan jadi korban. Kenapa? Tiap kali mereka dua ribut, anak akan dipukuli. Kenapa? Gara-gara kamu nongol duluan. Kan goblok itu ngomong. Kasihan anak itu. Maka itu 100% anak yang lahir hamil sebelum nikah orang tuanya, anak itu kalau nggak goblok bener, kalau nggak baik bener, kalau nggak pintar bener. Kenapa anak yang lahir sebelum papa mamanya nikah dan dipaksa nikah itu anak jadi nakal, jadi kurang ajar, nggak tahu aturan? Ya karena dari kecil disia-siakan terus, capek dia jadi anak, dimarahi terus. Maaf, saya minta saudara jawab jujur. Ada teman saudara punya anak seperti itu? Lihat anak. Maka itu kalau walaupun hamil duluan, saya akan selidiki jodoh atau tidak. Saya akan beri yang kepada orang tuanya.
Daripada korban lebih banyak, cukup korban yang sekarang ini saja. Lebih baik kita malu suami berdua, papa mama, daripada kita malu lebih jauh di anak ini